Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya di channel Kang Asep. Nah, kali ini kita masuk di segmen kriminal. Dan yang saya akan ceritakan yaitu sebuah kisah dari seorang psikopat asal Amerika Serikat. Namanya itu Edward Gein. Nah, dia ini dikenal sebagai tukang jaga dan dikenal juga sebagai seorang pencuri makam. Nah, berbeda dengan psikopat-psikopat pada umumnya, karena dia ini memanfaatkan bagian tubuh korbannya itu untuk dijadikan sebagai aksesoris, dijadikan sebagai souvenir. Nah, kejahatannya itu dimulai pada tahun 1947 sampai dengan 1952. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tonton video ini sampai habis. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih jauh, kita simak dulu, kita bahas dulu latar belakang dari si Edward Gein ini. Nama aslinya Edward Theodore Gein. Lahir pada tanggal 27 Agustus 1906 di La Crosse Country, Wisconsin, Amerika Serikat. Nah, dia ini anak kedua dari dua bersaudara. Abangnya itu bernama Henry George Gein, yang usianya itu 5 tahun lebih tua dari dirinya. Sedangkan ayahnya ini bernama George Philip Gein dan ibunya bernama Augusta Wilhelmine. Nah, lahir dari keluarga dari orang tua yang moralnya pada waktu itu buruk, karena ayahnya ini seorang pemabuk, seorang peminum alkohol, dan si ibunya itu memiliki pandangan kepada wanita itu bahwa wanita itu jahat, wanita itu alat iblis, dan sangat aneh ya, punya pemikiran yang seperti itu, padahal dia sendiri itu wanita. Dan dia juga mengatakan bahwa dialah wanita yang paling suci. Nah, balik lagi ke si bapaknya ini yang seorang pemabuk. Jadi tiap hari itu kerjaannya ya gitu, mabuk deui. Dia sampai-sampai dia tidak bisa mempertahankan pekerjaannya. Dan si ibunya ini sangat benci juga ini dengan kelakuan si suaminya ini. Nah, karena tidak ingin anaknya terpengaruh dengan lingkungan sekitar yang tidak kondusif, karena anak-anaknya ini masih kecil, akhirnya si ibunya berpikir untuk memindahkan keluarganya ini ke suatu tempat di ujung kota Wisconsin. Akhirnya pindahlah mereka ke sana. Nah, sebenarnya mereka juga mempunyai toko, namun akhirnya dijual juga. Nah, pindah ke suatu tempat itu, mereka akhirnya bercocok tanam, menjadi petani. Nah, karena saking terpencilnya area itu, bahkan si Ed ini yang masih kecil nih, hanya keluar dari area rumahnya itu hanya untuk bersekolah saja. Setelah itu pulang sekolah, dia bantu-bantu ibunya, membantu pekerjaan orang tuanya. Nah, si ibunya ini sangat religius. Dia setiap hari itu menyempatkan berceramah kepada anak-anaknya. Ya, samalah seperti orang tua pada umumnya ya. Jadi si ibunya ini berceramah kepada anaknya itu tentang kehidupan, tentang kematian, tentang dunia, tentang akhirat. Nah, tidak lupa juga dia mengajarkan kepada anaknya itu tentang kebenciannya itu kepada perempuan. Nah, karena lingkungan yang sempit dan kurangnya sosialisasi, nah hal itu juga berpengaruh kepada si Edward ini di sekolahnya. Jadi di sekolahnya itu dia jadi pemalu, dia jadi sering mojok, bahkan dia sering ketawa sendiri, cengengesan sendiri, dan tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kalaupun si Edward ini mencoba untuk berteman, itu dimarahin juga sama orang tuanya.
Pada tanggal 1 April 1940, kabar duka menghampiri keluarga Gain. Karena pada saat itu ayahnya ini meninggal dunia. Pada waktu itu usianya 66 tahun. Penyebabnya gagal jantung. Karena ya tadi itu, kecanduan alkohol. Nah ternyata nih guys, kecanduan alkoholnya si ayahnya Gen ini nggak berubah-ubah meskipun udah pindah gitu kan dari kota satu ke tempatnya yang sekarang itu nggak berubah, dia selalu minum alkohol. Akhirnya meninggal lah dia. Nah setelah kematian ayahnya tinggallah mereka itu bertiga. Nah si Edward Gain ini bersama saudaranya yang sudah dewasa itu membantu pekerjaan orang tuanya itu bertani, berkebun. Dan mereka juga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mereka jadi seorang pesuruh. Jadi kadang-kadang disuruh membongkar tenda, kadang-kadang juga disuruh untuk menjaga anak-anak. Nah kakaknya ini, si Henry Gain, dia sempat juga akan menikah dengan seorang janda beranak dua. Dan rencananya akan pindah bersama wanita itu. Nah, sedangkan si Edward Gain ini, karena dia ini terpengaruh oleh orang tuanya, nah, sampai tua pun nggak menikah ini si Edward Gain ini, si adiknya ini. Nah karena kedekatan dengan orang tuanya itu yang lengket banget, yang kayak orang pacaran gitu kan. Nah si Henry ini, kakaknya si Edward, merasa khawatir gitu kan. Akhirnya diceritakanlah tuh kejelekan-kejelekannya itu, kejelekan si ibunya ini kepada adiknya itu. Nah si adiknya ini kaget, kenapa gitu kan kakaknya itu bisa berpikiran seperti itu. Dan pada waktu itu dia marah juga gitu pada si Henry ini, kakaknya Gain. Nah puncaknya pada tanggal 16 Mei 1944 nih kakaknya ini meninggal. Belum sempat kawin, meninggal duluan, dan secara misterius. Karena penyebabnya yaitu gagal jantung. Jadi ceritanya ini versi si Albert nih. Jadi pada waktu itu, nah mereka berdua itu sedang membuka lahan pertanian di area tempat tinggalnya itu untuk membuka area pertanian dan membakar semak-semak itu. Nah karena apinya semakin besar, itu mengundang perhatian dari pemadam kebakaran. Nah setelah dipadamkan, nah si Edward ini mencari kakaknya yang hilang. Nah setelah dicari-cari bersama warga, nah ketemu si Henry ini. Dia ditemukan dengan kondisi tengkurap. Ketika dicek, udah meninggal. Nah tidak ada tanda-tanda kalau dia ini kebakaran. Nah kata si Edward ini, dia ini sakit jantung karena menderita gitu kan, ada penyakit bawaannya. Nah udahlah, habis itu dimakamkan dan tidak ada penyelidikan lebih jauh tentang kematiannya si Henry ini. Namun sebagian warga kalau penyebab kematiannya Henry ini dibunuh oleh saudaranya itu, si Gain itu. Nah setelah kematian kakaknya, tinggallah mereka berdua sama si ibunya ini. Karena udah lengket, udah klop gitu kan. Nah, akhirnya setelah kejadian itu kondisi kesehatannya itu semakin parah dan meninggal pada tanggal 29 Desember 1945, setahun setelah kematian anaknya ini, Henry. Nah setelah kematian ibunya, hatinya si Albert Gain ini hancur lebur, sakit hati, frustasi juga, karena dia kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan cinta sejatinya. Setelah itu dia membereskan barang-barang
ibunya ini, peninggalan ibunya ini, dia rapihkan, dia masukkan ke kamar, dia rapihkan, dan dia kunci. Dan dia tidak masuk ke kamar itu lagi, tidak menyentuh barang-barang peninggalan ibunya itu. Nah, sambil mengurus lahan pertanian yang ditinggalkan oleh keluarganya, si Albert ini menghabiskan waktunya itu di pojokan sebelah dapur dengan membaca buku. Nah, yang bacaannya itu yang berbau-bau kriminal, berbau-bau kekanibalan, kekejaman najis. Nah, ini ada cerita tentang kebenciannya si ibunya Gain ini nih, kepada perempuan. Jadi pada saat itu Gain dan ibunya ini mengunjungi seorang penjual jerami yang bernama Smith. Nah, pada waktu itu mereka ingin membeli jerami. Nah, ketika itu si Smith ini keluar dari rumahnya dan memukuli seekor anjing sampai tewas. Nah, pada waktu itu juga keluar seorang wanita. Si Augusta ini, ibunya Gain ini marah. Tapi marahnya bukan ke si Smith ini, dia marahnya ke perempuan ini. Nah, menurut dia ini karena pengaruh dari wanita ini nih, sehingga si Smith ini memukul anjing ini nih. Oke guys, sekarang kita masuk ke kejahatan si Gain ini. Nah, jadi pada tanggal 16 November 1957 itu dikabarkan seorang pemilik toko senjata api yang bernama Bernice Warden itu menghilang pada pagi harinya. Hal itu diketahui oleh anaknya yang bernama Frank Warden. Nah, yang mengunjungi tokonya itu pada pukul 5 pagi. Nah, ketika dia masuk, ketika dia cek, ibunya udah gak ada. Ketika dicek berangkas udah terbuka. Dan ditambah lagi dengan darah yang berlumuran di lantai itu. Akhirnya dia laporlah ke kepolisian. Nah, si Frank ini mengatakan ke kepolisian bahwa semalam itu saya melihat si Albert masuk ke toko emak saya untuk membeli galon. Nah, ketika dicek struk terakhirnya itu ada struk pembelian galon. Akhirnya pada malam harinya digerebeklah tuh rumah si Albert Gain. Nah, benar saja mayat ibunya itu ada di rumahnya dengan kondisi yang mengenaskan. Karena tubuhnya itu digantung terbalik. Jadi kakinya itu di atas, yaitu kepalanya itu di bawah kayak kambing. Nah, dengan posisi telanjang dan kepalanya itu udah putus. Ya, mungkin si Albert ini akan memutilasi si korbannya ini. Nah, yang lebih kaget lagi, polisi pada waktu itu melihat perkakas di rumahnya si Albert ini penuh dengan barang-barang yang terbuat dari manusia. Contohnya ada garpu itu gagangnya itu terbuat dari tulang manusia. Terus tengkorak-tengkorak yang disusun di atas ranjang-ranjangnya itu. Terus ada mangkuknya itu terbuat dari tengkorak manusia. Mangkuk. Terus ada sabuk, ikat pinggang. Terus ada ikat pinggang yang terbuat dari pentil payudara perempuan itu. Bahkan masker wajah itu terbuat dari kulit manusia juga. Dan rata-rata korbannya itu wanita. Dan dia juga mengatakan kepada polisi setelah diinterogasi ini, kalau dia ini mencuri makam-makam. Nah, yang tadi itu yang dijadikan souvenir, dijadikan perkakas. Dan dia menunjukkan tempat-tempatnya itu. Pak, ini saya di sini. Pak, ini saya di sini. Saya mencuri di sini. Saya mencuri di sini. Nah, ketika dicek benar saja. Ketika dibongkar,
mayatnya itu udah nggak ada. Akhirnya pada tanggal 27 November 1957 dilakukanlah persidangan pertama dengan dakwaan kasus pembunuhan ini aja nih, si Bernice Worden. Dan si Albert Gein ini dinyatakan gila, tidak waras oleh seorang dokter ini nih. Nah, jadi ini aneh juga ini. Kenapa ya setiap pelaku kriminal, setiap pelaku pembunuhan itu pelakunya selalu dinyatakan mengalami gangguan jiwa ini. Why ini seperti ini nih? Why? Nah, mungkin mungkin kalau kalian udah pada tahu ini kenapa ini setiap kasus selalu dikaitkan dengan gangguan jiwa. Nah, akhirnya si Albert Gein ini dikirim ke rumah sakit jiwa. Nah, 10 tahun kemudian pada tahun 1968, nah dilakukan lagi untuk sidang yang pertama itu. Setelah dokter menyatakan bahwa Albert Gein ini siap untuk dibawa ke persidangan dan dinyatakan bersalah kalau untuk kasus pembunuhan Bernice Worden. Nah, pada waktu itu dia menceritakan juga. Nah, ketika itu saya masuk toko sedang mengecek senjata api karena pada waktu itu sedang ramainya pemburuan rusa. Dia masuk ke toko si Bernice Worden, dia melihat senjata api, kemudian dia mencoba memasukkan pelurunya itu dan kemudian meletuslah senapan itu. Dan dia juga nggak tahu ini arahnya kemana gitu kan, dan kebetulan tepatnya ke si Bernice Worden. Nah, ini menurut versinya si Albert Gein ini nih. Nah, yang persidangan kedua tentang ketidakwarasannya ini si Albert Gein ini, dan dinyatakan tidak bersalah karena dia ini melakukan pembunuhannya itu dengan kondisi gangguan jiwa nih kata. Nah, yang didampingi oleh si dokter ini nih. Nah, kemudian dikirim lagi ke rumah sakit jiwa. Nah, harta-harta peninggalannya ini si Gein ini rumahnya beserta lahannya itu tuh rencananya akan dijual. Nah, namun entah disengaja atau tidak disengaja itu rumahnya itu bakar habis itu. Nah, yang tersisa adalah mobil Ford-nya itu. Mobil Ford-nya, dan dia juga ternyata punya mobil. Punya mobil yang katanya digunakan untuk mengangkut mayat-mayatnya itu dari kuburan-kuburan itu. Dan mobilnya ini dilelang, dan yang membeli adalah seorang operator pertunjukan karnaval. Nah, dibeli dan dia menjadikannya itu sebagai destinasi wisata. Jadi ada orang yang masuk, dia kasih seharga 25 sen. Albert ini akhirnya meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1986 di rumah sakit jiwa. Penyebabnya gangguan pernapasan. Nah, bertahun-tahun kemudian setelah si Albert ini meninggal, nah banyak tuh yang para pencari souvenir. Nah, mereka mencari sisa-sisa peninggalannya si psikopat ini nih. Sampai-sampai batu nisannya juga itu dicuri. Dicuri pada tahun 2000. Kemudian ketemu lagi pada tahun 2001, setahun berikutnya. Hanya disimpanlah, dimuseumkan. Dan sampai sekarang itu makamnya itu nggak ada tandanya, nggak ada batu nisannya. Oke guys, itulah kisah seorang psikopat Albert Gein. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Nah, jangan lupa juga subscribe ya. Sampai ketemu nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya.